Cek satu dua dicoba. Bapak Ibu, halo. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, kami warahmatullahi Waalaikumsalam beberapa yang ada warahmatullahi wabarakatuh. di wabarakatuh. Zoom meeting. Halo, Bapak Ibu mendengar suara saya? Alhamdulillah, nggih. Nggih, Gus. Bapak Ibu yang ada di aula di sini sehat semuanya, Bapak Ibu? Sehat, nggih. Baik, kita mulai untuk acara pada siang hari ini, saged? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wisnu Sri Hertinjung, Magister Psikologi Psikolog dari BKPP UMS. Dan yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua, wali siswa yang sudah hadir di aula maupun yang hadir di Zoom meeting. Dan juga kepada ustaz-ustadzah tim 9. Dan juga ada tim dari BKPPUMS. Nggih. Alhamdulillah, pertama-tama Bapak Ibu, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semua sehingga alhamdulillah hari ini meski di luar mungkin kondisinya gerimis ya, hujan mendung ya, tapi insya Allah kita bisa hadir secara hybrid ini ya, secara virtual Zoom maupun yang langsung berada di SMP MUPK. Alhamdulillah kita bersyukur kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya pada yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini perkenankan kami untuk menyampaikan susunan acara kita pada hari ini di mana nanti kita akan wali dengan pembukaan, kemudian pembacaan Al-Qur'an dan berikutnya adalah acara inti yaitu nanti ada pemaparan dari BKPP UMS, kemudian informasi-informasi sekolah, tanya jawab dan penutup. Mari kita awali Bapak Ibu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami ajak Bapak Ibu untuk mengikuti acara pembacaan Al-Qur'an yang nanti akan dipimpin atau dipandu disampaikan oleh Ustadz Bidi Kusmajadi, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Ustadz Bidi kami persilahkan. Di sini. Oke, Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting bisa mendengar suara saya? Bisa nggih. Dan alhamdulillah sudah hadir kurang lebih 26 partisipan nggih. Monggo kepada Ustadz Bidi kami persilahkan. Tes 1 2 3. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita awali hari ini dengan membaca Al-Qur'an. Kita mulai dari surah Al-Jum'ah, hari ini hari Jumat, ayat ke-9 sampai 11 ya. Ayat 9 sampai 11. Jadi nanti silahkan dibuka aplikasi yang ada di HP atau yang langsung membawa Al-Qur'an. Sampun nggih, ayo Bunda sekalian, kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Langsung nggih ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran, kegiatan POM di kelas 9 berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Kami kembali kepada Semoga Ustaz Rianto. Baik, terima kasih Ustadz Widi Kusmajati yang sudah membacakan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, agar efisien waktu pada siang hari ini, maka kami ajak Bapak Ibu untuk menyimak informasi dari BKPP UMS yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Wisnu Sri Hertinju, Master Psikologi Silo. Kepada beliau kami persilakan. Tes 1, 2, 3 tes. Yang ibu sini aja, sini. Sini. Oh ya. Oke, baik. Yang mengoperasikan itu. Saya yang mengoperasikan ini. Oh ya. Saya bisa beli. Baca itu. Bisa. Oke, sambil menunggu layarnya disiapkan, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ibu-ibu semuanya, gimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Bu, supaya jarak kita nggak terlalu jauh, ini malah lebih dekat dengan yang online ya daripada yang offline. Monggo Bu Katuran lenggahnya bisa ke depan. Jadi kita bisa lebih akrab gitu ya. Iya, mungkin bisa dekat di monggo Bu, mencari posisi yang aman, tapi agak ke depan gitu, biar kita nanti bisa lebih jelas. Assalamualaikum untuk ayah bunda yang ada di Zoom, yang sudah join di Zoom. Semoga semuanya sehat. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa bertatap muka gitu, nggih, bersilaturahim. Eh, Mungkin tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan hasil psikotes yang beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya mungkin saya berkenalan dulu nggih. Ya. Ya, monggo silahkan bisa duduk yang nyaman Bapak Ibu. Monggo silahkan bisa ke depan Bapak. Ya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Siang hari ini kita akan memanfaatkan waktu untuk saling bersilaturahim, kemudian juga untuk mendiskusikan, sekaligus mungkin kalau nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo silahkan. Nama saya Wisnu Hertinjung, biasanya dipanggil dengan Bu Hertin gitu ya kalau di kampus. Pada kesempatan ini saya menjadi penanggung jawab dari pelaksanaan psikotes untuk penjurusan gitu ya, atau untuk tujuannya untuk pemetaan bakat dan minat putra-putri Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kami ucapkan sebelumnya terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dari pihak Sekolah SMP Muhammadiyah PK Surakarta, program khusus Surakarta. Mungkin di sini yang hadir ada Ustadz Arianto dan Ustadz siapa ya tadi belum kenal. Ustadz Bani, alhamdulillah, matur nuwun juga Bapak Ibu semua, semoga dalam kondisi yang sehat.
Perkenankan ya Bapak Ibu, saya menyampaikan dulu sampai selesai. Nanti silahkan jika ada hal-hal yang mau didiskusikan, monggo gitu ya. Kami dengan senang hati gitu akan apa ya berdiskusi gitu ya dengan Bapak Ibu semuanya. Ya. Baik, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal berapa ya? 23 Oktober ya. Jadi pada tanggal 23 Oktober telah dilaksanakan psikotes gitu ya Bu ya. Tujuannya adalah untuk mengenali bakat dan minat gitu dari putra-putri Bapak Ibu semua untuk nanti membantu gitu ya, membantu dalam pemilihan jurusan ketika SMA. Itu nggih Bapak Ibu. Nah, metode yang kami gunakan itu yang pertama adalah melalui psikotes. Melalui psikotes menggunakan alat-alat tes psikologi terutama adalah alat-alat tes untuk mengidentifikasi kecerdasan. Kemudian tes yang lain adalah untuk mengenali eh, kepribadian dan juga potensi belajar ataupun sikap terhadap belajar gitu nggih. Nah, kemudian yang lain kami juga menggunakan data kuesioner ataupun angket yang sudah dibagikan kepada putra-putri Bapak Ibu. Itu juga suatu alat assessment gitu ya, berupa kuesioner atau angket. Pengisiannya yang mengisi sebenarnya putra-putri Bapak Ibu ya, atau mungkin dengan bantuan ataupun mungkin dengan arahan dari Bapak Ibu itu juga nggak masalah gitu ya. Tetapi yang utama adalah yang mengisi dari putra-putri Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga sebenarnya melalui observasi selama proses pengetesan itu berlangsung. Nah, dari metode-metode tersebut kemudian sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mengidentifikasi bakat dan minat, maka kemudian kami menetapkan beberapa aspek psikologis yang diperlukan gitu ya untuk membantu mengidentifikasi kira-kira putra-putri Bapak Ibu itu nanti ketika apa itu setelah lulus SMP itu nanti akan lebih tepat gitu ya atau akan memiliki alternatif pilihan ketika SMA itu apa gitu ya. Nah, ini adalah beberapa aspek psikologis yang kami ungkap untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Yang pertama adalah untuk aspek intelektualnya. Jadi untuk aspek intelektual itu kami mengungkap mengenai kecerdasan umum yang dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan penalaran, kemampuan berhitung, kemudian kemampuan verbal, daya ingat, daya analisa sintesa, cara berpikir fleksibel, dan cara berpikir eksak. Kemudian yang kedua adalah kemampuan belajar, itu ada potensi belajar, sistematika belajar, daya tahan terhadap stres, daya juang, ketelitian terhadap tugas, inisiatif terhadap tugas baru, dan kemudian yang ketiga adalah untuk kepribadian itu kematangan emosi, kepercayaan diri, motivasi berprestasi, kebutuhan kemandirian, dan penyesuaian diri. Banyak banget ya yang dinilai ya. Nah, saya kira ini ya Bapak Ibu ya, hasilnya sudah diterima belum Bapak Ibu? Sudah, nggih. Ya, hasilnya itu saya kira itu gambaran ya, itu gambaran. Nah, sebelum menginjak ke slide berikutnya, jadi Bapak Ibu, psikotes itu bukan satu-satunya penentu gitu ya. Jadi psikotes itu bukan segala-galanya. Psikotes itu hanyalah salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mengenali seperti apa sih kondisi anak kita secara lebih atau menggunakan instrumen yang lebih objektif seperti itu. Nah, selain psikotes itu apa lagi yang bisa untuk mengenali bakat dan minat gitu ya, selain psikotes. Nah, selain psikotes ada banyak juga Bapak Ibu bisa memanfaatkan informasi lain seperti misalnya nilai rapot gitu ya. Nilai rapot anak kita tuh seperti apa gitu kan. Seringnya bagusnya itu nilai-nilai di mata pelajaran apa gitu kan. Kemudian juga eh, putra-putri kita itu lebih mudah mempelajari mata pelajaran yang mana gitu ya. Misalnya mata pelajaran tertentu itu harus belajarnya 3 kali. Tapi untuk pelajaran yang lain hanya 1 kali belajar hasilnya udah bagus.
Nah, itu juga untuk mengenali ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengenali, oh ternyata anak saya kalau untuk pelajaran-pelajaran yang seperti ini kok cepet, nangkepnya cepet. Selain nangkepnya cepet, nggak perlu belajar lama, hasilnya juga bagus. Nah, itu adalah tanda gitu ya. Itu tanda bahwa anak kita tuh berbakat itu di bidang tersebut atau di mata pelajaran tersebut. Gitu nggih? Jadi kita perhatikan saja, apa sih yang paling anak itu sering kali sukses gitu ya. Jadi minat dan bakat itu dua hal yang berbeda. Minat, minat itu bisa kita kondisikan, bisa kita sosialisasikan secara terus-menerus. Itu minat, ya. Minat itu munculnya dari afek, dari afek. Tetapi kalau bakat, bakat itu cenderung lebih bawaan. Munculnya dari kognitif, dari ranah kognitif. Bakat relatif lebih menetap. Relatif ya, relatif itu tidak 100%. Pun bergerak masih mungkin bergerak, agak cepat gitu. Atau kalau berubah bukan berubah yang sangat cepat. Nah, itulah bedanya antara bakat dan minat. Nah, bakat dan minat, kalau dua-duanya itu selaras, itu sebenarnya memudahkan anak-anak kita untuk mencapai kesuksesan. Dalam arti kesuksesan akademik. Karena apa? Karena dia memiliki potensi, kemampuan ya, ini bukan kemauan, kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas dengan cepat, didukung oleh minat. Minat itu menumbuhkan motivasi internal. Gitu ya. Kalau udah seneng, nggak usah disuruh-suruh, anak pasti akan lakukan. Nah, itu minat. Nah, kalau bakat relatif itu sifatnya bawaan. Tapi kalau minat itu bisa dibentuk atau bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, contohnya misalnya kalau teman-temannya itu banyak yang milihnya ke kedokteran misalnya ya. Nah, kemudian anak kita mungkin kemudian juga ingin seperti apa sih di fakultas kedokteran atau di jurusan kedokteran misalnya ya. Maka kemudian dia akhirnya juga berminat ke situ karena banyak temannya yang memilih itu. Nah, itu minat. Jadi sifat minat itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan eksternal atau bisa kita kondisikan, kita sosialisasikan terus. Gitu. Nah, itu anak dari yang awalnya tidak berminat bisa saja berubah menjadi berminat seperti itu. Makanya minat bisa diarahkan oleh orang tua, gitu ya. Nah, ini berbagai aspek ya Bapak Ibu yang kami pertimbangkan untuk membantu menentukan bakat dan minat. Sebenarnya kalau hanya akan mengungkap intelektual gitu ya, intelektual dan minatnya saja bisa. Hanya saja kita juga merekam kondisi-kondisi lain yang mungkin itu berpengaruh. Contohnya di bagian kemampuan belajar. Di bagian kemampuan belajar ini sebenarnya kita ingin melihat saja, oh kebiasaan anak belajar itu seperti apa, gitu ya. Misalnya anak ini punya bakat IPA, kemudian minatnya di tempat lain, atau sebaliknya bakatnya IPS tapi minatnya IPA. Nah, mungkin dengan kebiasaan belajar yang teratur, yang disiplin, yang sudah terbentuk dengan baik, itu akan memudahkan anak kita untuk bisa mencapai apa yang diminatinya itu, meskipun bakatnya itu tidak sepenuhnya di situ, gitu ya. Nah, sebenarnya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk hasilnya, nah ini gambaran apa sih yang setiap aspeknya itu mengungkap apa? Saya kira Bapak Ibu juga nggak perlu saya bacakan satu persatu karena di lembar hasil itu juga sudah ada deskripsinya gitu ya. Di setiap aspek yang kami ukur itu sudah ada indikator gitu ya, sudah ada indikator atau deskripsi dari aspek-aspek tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, tentunya sebenarnya apa? Sebenarnya ada banyak hal yang menentukan. Tetapi secara umum gitu ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencermati secara umum itu ketika anak ini kecerdasan umum itu memberikan kapasitas gitu ya, memberikan potensi atau kapasitas seberapa anak bisa berpikir dengan cepat atau menyelesaikan persoalan ataupun menelaah informasi yang diterima itu secara cepat seperti ya, informasi baru tidak berdasarkan hasil belajar. Itu adalah kecerdasan. Nah, kemudian nanti yang kemudian banyak dipertimbangkan untuk menentukan jurusannya apa, gitu ya. Di situ kami menuliskan ada jurusan IPA, kemudian ada IPS, ada juga bahasa,
Tetapi ada juga yang kami berikan alternatif untuk ke SMK. Karena mungkin ada minat yang kuat di apa itu? Minat yang kuat pada suatu bidang tertentu gitu ya. Nah, ketika kecerdasan itu masuk kategorinya itu rata-rata gitu ya, antara 10 sampai 110 ya, rata-rata yang sisi ke bawah sama yang atas, maka cenderung kami akan arahkan untuk melanjutkan ke SMA, gitu ya, lanjutkan ke SMA. Tetapi jika ada kondisi di mana eh, kemampuan ataupun taraf kecerdasannya itu kurang dari 90, maka akan kami berikan alternatif lain selain di SMA, seperti itu. Eh, apakah itu lebih buruk? Saya kira enggak, tidak ada yang lebih buruk. Itu hanyalah suatu pilihan. Suatu pilihan di mana semakin kita tepat dalam memilih jurusan sesuai dengan kondisi anak kita, maka sebenarnya peluang sukses itu akan lebih mudah diraih. Seperti itu. Prinsipnya tuh begitu. Gitu nggih, Ibu-ibu. Kemudian selanjutnya next. Selain intelektual, nah ini hasil yang dicapai oleh putra-putri Bapak Ibu. Mayoritas itu kategorinya cukup, kategori kecerdasannya mayoritas itu sebanyak 75% atau 93 siswa itu kategorinya cukup. Kemudian yang cukup tinggi itu ada 12%, yang tinggi ada 2%, kemudian ada yang agak rendah 9% dan yang rendah itu 2%. Itu gambaran secara umum. Nah, eh, saya perlu juga menjelaskan ya Bapak Ibu, sejak awal saya sudah mengatakan bahwa psikotes itu bukan satu-satunya sumber kebenaran ya. Kenapa? Karena adanya faktor yang bisa mempengaruhi hasil ya. Yang pertama adalah dari faktor eh, gimana Bu? Ya, ada banyak faktor ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah potensi anak itu. Harapannya ketika psikotes itu dilaksanakan, maka selalu disampaikan di awal pengetesan kita katakan bahwa kerjakan seoptimal mungkin, gitu ya. Eh, ikuti instruksi yang diberikan, gitu kan. Nah, kenapa harus ada hal itu yang dipahami oleh anak? Karena ketika anak pada saat psikotes berlangsung mengerjakannya kurang sungguh-sungguh gitu ya, misalnya ya karena banyak faktor ya. Kurang sungguh-sungguh itu pertama mungkin karena kondisi fisiknya sedang kurang fit. Misalnya itu satu. Yang dua, kurang istirahat yang cukup gitu ya. Misalnya malam begadang atau mengerjakan tugas dia sehingga istirahatnya kurang. Itu juga akan berpengaruh. Kemudian yang ketiga, suasana hatinya. Suasana hatinya itu lagi moodnya lagi bagus atau enggak gitu. Kalau anak mengerjakan setengah hati gitu ya, tidak dengan upaya yang seoptimal mungkin, maka sangat mungkin itu juga berpengaruh terhadap hasil gitu. Maka memang psikotes itu paling tepat dilaksanakan pada saat kondisi anak itu betul-betul optimal. Dari sisi fisik, dari sisi psikologis, juga dari sisi motivasinya. Kalau anak udah males-malesan ogah-ogahan tuh, waktu misalnya pas waktu psikotes berlangsung, anak tuh lagi kepikiran yang lain atau sudah punya rencana yang lain atau dia ingin melakukan hal yang lain sehingga tidak fokus, maka itu juga akan mempengaruhi sedikit banyak gitu ya, sedikit banyak akan berpengaruh juga terhadap hasil. Kemudian suasana pada saat tes berlangsung ya Bapak Ibu, ada psikotes yang dilaksanakannya secara individual sehingga anak tuh dites sendiri saja. Tapi ada yang secara klasikal gitu ya. Kalau secara klasikal tentu ini juga mungkin saja anak yang mudah terdistrak itu juga akan mempengaruhi atau akan terpengaruh untuk bisa berusaha lebih konsentrasi seperti itu. Nah, selanjutnya selain kecerdasan umum, ini saya kira kemampuan penelaran nggak usah ya. Untuk satu persatunya nggak perlu langsung ke sikap kerja aja. Nah, kemudian selain kecerdasan, yang kedua adalah sikap terhadap tugas gitu.
Nah, sikap terhadap tugas itu sebenarnya apa? Sikap terhadap tugas ini sebenarnya kita ingin mengetahui kebiasaan-kebiasaan belajar yang sudah dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu semua, gitu ya. Kebiasaan belajarnya seperti apa? Kemudian daya tahannya ketika mengerjakan suatu tugas itu bagaimana? Apakah memiliki daya tahan yang cukup tinggi gitu ya, sehingga dalam waktu yang lama itu dia masih bisa tetap fokus dan menghasilkan hasil yang baik gitu. Kemudian ketelitiannya, masuk juga inisiatifnya ketika menghadapi tugas-tugas baru itu seperti apa gitu. Jadi hal-hal ini yang kami nilai. Kemudian hasilnya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi mayoritas cukup, saya kira mayoritas cukup itu hal yang memang wajar gitu ya, karena rata-rata tuh rentang paling luas gitu ya. Nah, kemudian yang potnya cukup tinggi juga banyak, ada 34 siswa, yang tinggi ada 4 siswa, kemudian yang agak rendah 24 siswa. Maksudnya gimana nih ya kalau agak rendah gitu ya. Misalnya nih ada pertanyaan kok agak rendah gitu. Kalau agak rendah itu berarti kondisinya putra-putri Bapak Ibu ketika mengerahkan energi untuk bekerja itu masih kurang optimal gitu ya. Mungkin masih kurang cepat gitu ya. Jadi ketika merespon persoalan tuh masih kurang cepat, ketika menyelesaikan tugasnya tuh masih kurang cekatan seperti itu. Nah, ini kira-kira gimana? Masih bisa diubah atau enggak sih bisa ditingkatkan? Masih sangat bisa ditingkatkan, tetap dengan kebiasaan yang juga berubah, gitu ya. Jadi tidak kemudian hasilnya tiba-tiba berubah gitu. Ketika tes ulang hasilnya berubah, enggak begitu. Tetapi kebiasaan yang lebih baik akan memberikan efek juga yang lebih baik. Misalnya dengan cara apa? Oh, anak terbiasa cekatan, ada manajemen waktu yang lebih baik, ada deadline ketika mengerjakan tugas, sehingga anak terpacu untuk bekerja dengan lebih cepat. Nah, itu saya kira akan juga berdampak pada aspek ini, gitu nggak Bapak Ibu? Nah, kemudian selanjutnya, nah sistematika belajar, ini maksudnya apa? Sistematika belajar itu lebih pada rutinitas, kebiasaan baik yang dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu. Apakah belajarnya hanya pada saat mau ulangan saja gitu ya, atau sebenarnya sudah mulai memiliki kebiasaan belajar. Jadi kebiasaan belajar tidak selalu kemudian sama dengan hasil belajarnya. Bisa saja anak yang sudah cerdas, kebiasaan mungkin hanya belajar satu kali udah bisa. Tapi kebiasaan belajar ini penting ya Bapak Ibu. Penting karena apa? Karena ini membentuk sikap belajar yang positif. Jadi kenapa ini perlu dimiliki sejak sekarang mumpung putra-putri Bapak Ibu masih SMP. Supaya ketika nanti masuk ke SMA dengan tuntutan tugas yang lebih tinggi, dengan tugas yang lebih banyak, anak kita sudah terbiasa. Sudah tidak kaget lagi, tapi sudah memiliki pola gitu ya, pola belajar yang baik. Kemudian, daya tahan terhadap stres ini saya kira, banyak yang hasilnya cukup tinggi, cukup gitu ya. Ya sedikit aja yang tinggi dan juga agak rendah, saya kira ini hasil yang juga wajar. Jadi sejauh mana anak kita bisa bertahan dalam situasi kerja ataupun situasi belajar yang cukup menekan, seperti itu. Nah, kemudian untuk daya juang mayoritas cukup tinggi. Itu berarti kalau daya juang itu kaitannya dengan kesulitan sesaat ya. Jadi nggak yang butuh waktu yang lama gitu. Tapi ketika ada tantangan yang sulit, responnya itu seperti apa? Seperti itu, ya. Nah, kalau ketelitian ini juga alhamdulillah putra-putri Bapak Ibu mayoritas ketelitiannya itu tinggi ya. Jadi meskipun harus bekerja dengan cepat, tetapi kesalahan yang dilakukan itu hanya sedikit gitu. Itu ketelitian. Kalau inisiatif terhadap tugas baru, itu bagaimana respon anak ketika menghadapi tugas baru? Apakah misalnya nih, nanti Ustadz Ari ya, misalnya Ustadz Ari ngasih tugas. Nah, anak ini kemudian harus diingatkan terus nggak untuk melaksanakan tugasnya. Atau sebenarnya kadang nggak ada tugas pun tetap mau belajar, terus sebenarnya inisiatif. Sejauh mana anak memiliki kemauan sendiri gitu untuk menyelesaikan suatu persoalan tanpa harus disuruh, tanpa harus dioyak-oyak, seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan sikap terhadap tugas ya Bapak Ibu. Kemudian
Kemudian terakhir terkait dengan kepribadian. Nah, kepribadian dikira usia SMP adalah usia yang belum memiliki kepribadian yang tetap gitu ya. SMP kan masih proses pembentukan kepribadian. Jadi artinya ini adalah gambarannya saja. Kita belum bisa melabel kepribadian itu misalnya introvert atau ekstrovert atau seperti apa itu belum. Karena apa? Karena SMP itu masih belum stabil, masih proses itu masih proses. Kecuali kalau udah dewasa, nah itu relatif kepribadiannya relatif lebih menetap. Nah, ini yang ingin kita lihat adalah kematangan emosi, kepercayaan diri, motivasi berprestasi, kebutuhan kemandirian dan penyesuaian diri. Nah, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu, kematangan emosinya, kalaupun misalnya ada yang agak rendah, ya itu wajar gitu ya, itu wajar karena masih SMP gitu kan, masih SMP. Kalaupun agak rendah, masih banyak waktu atau ini menjadi saat juga yang tepat untuk kemudian melatih melatih anak kita dalam memberikan respon-respon terhadap stimulus yang dia temui, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar gitu ya. Nanti bisa kita latih. Nah, kepercayaan diri juga, saya kira kepercayaan dirinya udah cukup baik gitu ya. Meskipun ada yang masih agak rendah itu, yang seperti apa ya yang agak rendah kepercayaan dirinya? Mungkin masih menunggu, merespon, ketika menunggu melihat orang lain dulu melakukan sesuatu, baru kemudian dia, ikut melakukan, seperti itu ya. Saya kira nggak masalah Bapak Ibu, nanti tinggal kita latih apalagi di sekolah, kemudian dari rumah disertakan dari berbagai aktivitas, dari kepercayaan yang lebih besar gitu ya. Saya kira itu juga diberi apresiasi gitu. Memberikan apresiasi kepada anak itu sedikit banyak juga mempengaruhi kepercayaan diri anak gitu ya. Saya kira Bapak Ibu sudah melakukan itu dan ada banyak juga faktor lain yang mempengaruhi kepercayaan diri ini. Kemudian motivasi berprestasi, mayoritas cukup, banyak juga saya lihat, putra-putri Bapak Ibu yang prestasinya luar biasa gitu ya, dari akademik maupun non akademik yang dituliskan tuh cukup banyak gitu ya. Itu tanda bahwa anak-anak kita memiliki motivasi berprestasi yang baik gitu. Kemudian, kebutuhan kemandirian itu, seperti tadi bagaimana anak berinisiatif untuk mengambil tindakan terhadap suatu kondisi ya, tanpa harus, nunggu, apa ya, perintah gitu ya. Jadi saya kira mandirian, inisiatif, dan kepercayaan diri itu hal yang saling berkaitan ya, bukan hal yang terpisah dan berdiri sendiri. Yang terakhir adalah penyelesaian diri. Saya kira anak-anak kita mayoritas cukup mampu menyelesaikan diri terhadap kondisi lingkungannya dengan baik, bisa merespons secara tepat apa stimulus-stimulus yang muncul, kemudian dia bisa menempatkan diri di lingkungannya secara baik. Gitu, ini hasilnya mayoritas cukup gitu ya, artinya putra-putri kita mayoritas bisa menyelesaikan diri dengan lingkungannya. Udah. Nah, rekomendasinya berikut Bapak Ibu. Di 53%, 53% rekomendasi utamanya itu IPS. Rekomendasi utamanya IPS. Apakah kemudian harus IPS? Tidak harus, gitu ya. Tidak harus. Itu hanyalah prioritas, gitu ya. Prioritas. Prioritasnya ada yang memang anak itu sejak awal sudah memilih IPS, sukanya pelajaran-pelajaran sosial, kemudian bakatnya juga di IPS, seperti itu, maka kemudian kita akan masukkan ke IPS. Tetapi ada juga anak yang minatnya belum pasti. IPS ya berminat, IPA juga berminat gitu ya. Jadi masih campur aduk. Nah, kalau anak yang minatnya masih belum konsisten gitu ya, IPS ya berminat, IPA ya berminat, semuanya berminat, maka kami akan tentu saja pertimbangkan bakatnya. Bakat yang lebih menonjol itu apa? Gitu ya. Bakat yang lebih menonjol IPS kami akan berikan prioritas pertamanya itu IPS. Gitu. Tetapi ada alternatif lain, tetap bisa memilih IPA atau tetap mengambil IPA, gitu ya. Terutama untuk anak-anak yang kecerdasannya di atas rata-rata atau di atas rata-rata itu saya kira masih bisa memilih, gitu ya. Keputusan terakhir itu ada di tangan Bapak Ibu dan juga putra-putri Bapak Ibu, gitu ya, kesepakatan. Kemudian yang IPA ada 37%, yang IPA atau IPS itu artinya dia setara nih, bakatnya itu seimbang IPA dan IPS.
itu ada 2%. Nah, saya kira itu ya. Kemudian nanti ada beberapa rekomendasi yang sudah kami tuliskan di bagian akhir dari deskripsi hasil psikotesnya. Itu juga bisa menjadi perhatian kita. Kira-kira hal-hal apa yang bisa kita lakukan sebagai guru maupun sebagai orang tua untuk mengoptimalkan potensi-potensi maupun prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak kita. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk kepercayaan yang diberikan dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu masih kurang berkenan gitu ya. Jadi kita bisa diskusikan kira-kira dari yang sudah dicoba itu seperti apa. Monggo kalau ada mungkin saya kira cukup ya, lanjut mungkin saya sampaikan saya berikan kepada Ustadz Arya ya. Nggih. Oh gitu, nggih. Baik, demikian tadi Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan secara umum mengenai hasil psikotes. Iya, iya, karena harus pakai ini ya. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang di ruang Zoom, jika ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, monggo silahkan. Assalamualaikum, saya mau ya. Tadi kan terkait ketika tes ini bisa saja itu disimak tidak sama, atau mungkin dibutuhkan dengan tes harian. Terus margin errornya itu sampai seberapa banyak dari hasil yang sudah diberikan. Karena yang anak-anak masih SMA ya. Karena orang dari saya sendiri, anak saya ketika di SMP dengan di SMA beda jauh. Jadi yang SMP itu hanya berapa, tapi yang di SMA ini dia sampai 130 dan memang masuk di kelas IPA teknik unggulan gitu. Iya. Jadi kan ada margin error yang bisa terjadi sampai berapa persen dari kesiapan yang dikerjakan secara bersama-sama, atau kalau pun ada tes secara kita mandiri, itu hasilnya akan jauh berbeda dengan tes secara kolektif seperti ini. Iya. Baik. Ini berarti enggak sih? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ibu, jadi saya kira kalau untuk margin error-nya kemungkinan sekitar 5% gitu ya. 5% artinya bahwa dari 100 anak ya bisa jadi ada sekitar 5 kekeliruan yang bisa terjadi. Bukan kekeliruan saya kira ya, tetapi itu kondisi yang bisa jadi belum betul-betul stabil. Tetapi yang bisa kami untuk hal-hal yang di luar kontrol itu kan kita nggak bisa kendalikan ya, tetapi yang bisa kami kendalikan tentu adalah dari pemilihan alat tesnya gitu ya, kemudian pelaksanaan tes yang dilakukan secara terstandar, kemudian proses scoring dan juga penggunaan norma alat tes yang sudah baku gitu ya. Sehingga harapannya itu nanti kalaupun ada hal-hal yang tidak sepenuhnya bisa atau mungkin kalaupun misalnya ada kekeliruan ya kekeliruan itu masih bisa dikoreksi mungkin 5%. Untuk alur tesnya kemarin kayak sistem apa aja? Ada berapa sistem yang dipakai kemarin? Maksudnya sistem tuh jenis alat tesnya. Ya, alat tesnya ada tes kecerdasan, kemudian pakai IST. IST. Ya, kemudian untuk tes kepribadian itu ada grafis dan wartek. Kemudian untuk minatnya itu pakai RMIB. Kemudian untuk sikap kerjanya itu pakai Kraepelin. Penerapan alat tes ini anak-anak dengan orang dewasa atau yang diberikannya sama atau berbeda? Yang membedakan bukan waktunya, karena pelaksanaan tes terstandar, tapi yang membedakan adalah norma tesnya. Jadi untuk menempatkan anak sesuai dengan kelompoknya. Jadi nggak mungkin dengan alat tes yang sama, kemudian ini anak yang satu dewasa pakai norma yang sama, tentu saja itu tidak fair ya, tidak fair. Sehingga agar fair, maka setiap alat tes memiliki norma. Norma itu sesuai dengan usia atau tingkat pendidikan yang dimiliki. Itu untuk menempatkan anak sesuai dengan kelompok relatifnya. Seperti itu. Demikian, Bu. Oke, monggo kalau ada yang lain lagi silahkan. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabrina dari Sekolah ICT. Nggih. Menanyakan hasil. Nggih. Kebetulan ini pas. Karakternya memang kelemahannya adalah kematangan emosi.
apakah ada pengaruhnya dia anak bungsu sehingga di rumah itu memang diutamakan. Ayahnya kan cenderung memanjakan, Memanjakan. tidak pernah dimarahin, apapun tak mandiri, dia dari bangun pagi ngerjain soal saya sudah lepas total. Jadi dia ayah bilang nggak usah dia masih SMP sambil kalau terus lengkap. Jadi dia kadang SMA-nya trauma seperti itu. Nah tuh di sini kan anak saya dilatih melihat emosi melalui kegiatan refleksi diri, journaling emosi atau diskusi bimbingan konseling. Ini tadi kemarin kan saya ajak bicara, yuk mau nggak konseling kayak kakak? Jawabannya nggak mau ah, apain namanya. Gimana cara kita untuk melalui kegiatan refleksi seperti apa? Semoga nggak memeras. Ini kalau diemosi kan gampang tersinggung, terus ya memang dia ingin diutamakan. Kalau saya kan punya putra 4, kalau saya perhatiin kakaknya dia nggak suka gitu, Iya. cenderung kayak mah capek pijet mah seperti itu. Jadi tidak mudah menerima pendapat dari kami. Iya. Baik, Ibu, saya kira usia SMP memang belum waktunya harus memiliki emosi yang stabil gitu ya. Ya kita aja yang dewasa kadang juga kan nggak stabil gitu. Jadi saya kira kalaupun mengenai yang perlu dilatih itu adalah bagaimana kemudian merespon stimulus yang muncul gitu ya secara proporsional. Nah, salah satu caranya tentu sebenarnya yang utama itu adalah kelekatannya dulu. Kalau anak memiliki kelekatan ikatan emosional yang aman dengan orang tua, artinya tidak merasa insecure, tapi merasa nyaman, itu adalah sudah satu modal dulu. Yang penting punya kelekatan yang aman dengan orang tua gitu atau dengan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, setelah itu barulah anak akan memiliki trust atau kepercayaan pada orang tua itu sehingga nanti kalau orang tua mengajak berbicara dari hati ke hati, biasa mendengarkan dan biasa mendengar. Anak biasa kita dengarkan dan biasa mendengarkan kita, nanti bertahap, kemudian diberikan feedback, umpan balik. Oh, yang ini udah bagus, tapi yang ini kenapa kok reaksimu seperti itu? Jadi bicarakan saja emosi itu secara terbuka, gitu ya, tidak perlu sungkan. Kenapa kok kamu marahnya sampai seperti itu? Memang yang kamu pikirkan apa? Seperti itu. Jadi nggak apa-apa membicarakan emosi itu secara terbuka kepada anak agar kita tahu alasan anak merespon dengan cara-cara tertentu gitu. Sehingga kalau ada kekeliruan itu bisa kita luruskan. Bisa nggak kalau kamu meresponnya nggak perlu berlebihan begitu? Kan kejadiannya cuma seperti ini kan sebenarnya gitu. Jadi kita perlu tanya, perlu dengarkan. Karena kalau kita langsung menjudge gitu ya bahwa oh kamu tuh harusnya jangan kayak gitu kan kita nggak tahu alasan dia memberikan respon emosi yang demikian gitu. Jadi sebaiknya sebelum kita kemudian sebelum kita kemudian menyalahkan ataupun mungkin mengoreksi, dengarkan dulu alasan reaksi yang diberikan atau respon yang diberikan mengapa kok seperti itu. Saya kira itu ya. Jadi kalau ikatan emosionalnya itu udah bagus, saya kira membentuk, mengarahkan ataupun, mengajarkan anak untuk bisa mengelola emosi yang baik itu saya kira akan lebih mudah, gitu. Tapi jangan artinya dibiasakan saja untuk berdiskusi secara terbuka. Perasaan kita apa, perasaan anak kita apa, mereka akan memudahkan sebenarnya. Mungkin itu salah satu tipsnya. Oh iya, yang dari oke, Ibu Imawati Muslihah. Baik. Untuk kejelasan umum, apakah bisa dibuat range per kategorinya? Misalnya yang termasuk tinggi itu nilai berapa sampai dengan berapa? Oh, baik. Ya, saya kira ini pertanyaan yang bagus, Ibu. Jadi, untuk setiap kategori itu sudah ada range-nya, gitu ya. Range yang terluas adalah pada kategori rata-rata. Gitu ya. Rata-rata itu dari mulai 90 sampai 110 gitu. Itu rata-rata. Nah, kalau anak itu dalam kategori kecerdasan rata-rata, maka pada dasarnya dia atau anak kita itu bisa berpikir, bisa memahami informasi, dan bisa juga mengelola permasalahan yang dihadapi sebagaimana anak-anak lain seusianya secara umum gitu ya. Tetapi kalau semakin tinggi, nanti di atas 110 gitu ya, 100 ada kategorinya ya. Nanti di atas
Nah, kemudian di 110 sampai 119 itu di atas rata-rata, 120 sampai 129 itu cerdas. Nah, di atas 129 itu sangat cerdas gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kategorinya di bawah itu 80 sampai 89 itu di bawah rata-rata dan kurang lebih range-nya seperti itu. Artinya range yang terluas itu ada di rata-rata. Bisa saja rata-ratanya itu cenderung ke kiri, bisa juga rata-rata yang cenderung ke kanan gitu. Jadi apa bedanya? Yang membedakan ketika anak dengan kecerdasan tertentu adalah bagaimana dia menyerap informasi secara lebih cepat dan memberikan respon yang lebih tepat seperti itu. Saya kira kurang lebih demikian, Ibu. Apakah ada feedback? Bu Ibu Imawati, gimana Bu Imawati? Ya, Apakah sudah terjawab atau mohon belum, Bu? maaf, mohon maaf apa terlalu cepat mungkin tadi saya belum sempat mencatatnya. Oh, baik. Eh, Ya, kategori mungkin saya ulang ya Ibu. Jadi pertanyaan Ibu ya, Imawati terkait dengan kategori ya, kategori kecerdasannya itu seperti apa. Jadi kategori yang kami buat itu em, saya baca lagi ya. Jadi untuk kategori kurang gitu ya, untuk kategori kurang itu 70 sampai 79. Itu kategorinya kurang. Kemudian kategori yang di bawah rata-rata itu 80 sampai 89. Kemudian untuk kategori rata-rata itu 90 sampai 109. Kemudian kategori di atas rata-rata itu 110 sampai 119. Kemudian kategori cerdas itu 120 sampai 129. Kemudian sangat cerdas itu 130 sampai 139. Kalau 140 ke atas itu istimewa cerdas gitu ya. Jadi cerdas istimewa seperti itu. Demikian Bu Imawati. baik, terima kasih, Kak. Ye, baik, sama-sama Bu. Oh, ada lagi dari Bu Wilis ya. Apakah soal-soal ujian IQ bisa dipelajari dengan harapan ketika diujikan lagi skor IQ bisa naik gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Apakah bisa dipelajari sih soalnya gitu? Soalnya kira-kira bisa dipelajari nggak Bu? Bisa, sangat bisa. Tapi kemudian kan gini, soal-soal itu kan kalau misalnya mau bisa kita pelajari, bisa kita hafalkan, bisa kemudian bahkan mungkin kalau sekarang mau bimbel psikotes pun juga ada. Cuman pertanyaannya apa yang kita inginkan di itu? Kita itu ingin tahu potensi anak kita, atau kita ingin IQ anak kita tinggi. Kalau IQ anak tika misalnya nih ya ada psikotes kemudian ikut bimbel sekarang banyak sehingga kemudian dia hafalkan tuh respon jawaban-jawabannya. Kan ada juga subtes daya ingat. Subtes daya ingat tuh harusnya berapa? Dalam 3 menit gitu ya. Anak akan diberi waktu 3 menit untuk menghafalkan sejumlah kata. 3 menit menghafalkan sejumlah kata. Kalau anak hari sebelumnya sudah punya waktu 3 hari untuk menghafalkan kata-kata itu, kira-kira ingat nggak Bu? Ingat nggak? Misalnya nih ibu-ibu ya dikasih soal, Bu, ini ada 10 nih, ada 10 kata. Ibu hafalkan deh 1 menit. Kemudian ada ibu-ibu yang lain hari sebelumnya sudah menghafalkan tuh 10 kata dari hari sebelumnya selama berjam-jam. Ibu yang tadi itu kira-kira akan hafal semua nggak? Yang sudah sehari ngapalin sama yang 1 menit ngapalin kira-kira hasilnya beda nggak? Ya pasti berbeda. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah untuk apa sebenarnya psikotes ini dilakukan? Kan sebenarnya kita tuh ingin tahu kan, potensi anak kita tuh seperti apa. Kita itu melakukan psikotes itu sebenarnya untuk mengenali potensi. Justru tipsnya adalah ikut psikotes tuh gampang sekali kok Bu. Ikut psikotes tuh cuman cukup tidur, sudah sarapan, kemudian nggak perlu belajar apapun, tinggal mendengarkan instruksi dan mengerjakan apa yang diinstruksikan. Itu saja. Nah, hasil yang akan kita peroleh yaitulah murni dari potensi yang kita punya.
Tapi kalau sudah dipelajari sejak sebulan sebelumnya, seminggu sebelumnya, sehari sebelumnya, ya tentu itu tidak betul-betul menggambarkan kondisi anak kita. Nah, itu kan namanya berarti kita nggak jujur dengan diri kita sendiri. Kan justru kasihan anak kita. Misalnya anak kita kemampuannya rata-rata, tetapi yang tampak karena dia sudah belajar menjadi di atas rata-rata. Ketika anak kita IQ-nya di atas rata-rata atau justru sangat cerdas, lingkungan akan menuntut dia sama seperti yang kemampuan itu. Kan kasihan kalau ternyata yang sebenarnya kecerdasannya nggak setinggi itu misalnya. Nah, sehingga prinsip psikotes adalah mengungkap potensi. Apa yang sebenarnya kemampuan anak tuh seberapa besar untuk bisa merespon hal-hal baru. Seperti itu. Saya kira itu jawabannya kepada Ibu, siapa tadi Bu Wilis. Kalau ada feedback silakan Bu Wilis. Kemudian berikutnya mungkin sambil menunggu feedback, kalau ada feedback silakan saya sambil membaca. Bu siapa? Bu Dewi ya. Kategori cukup lebih lebar. Sementara kelompok lain range-nya 10. Ya itu memang Bu Dewi dalam ilmu statistik kurva normal yang kita pakai. Kurva normal itu bentuknya seperti lonceng, gitu ya. Kurva normal itu bentuknya seperti lonceng. Orang normal itu ada paling banyak di antara lingkungan kita. Sehingga kalau kita menggunakan kurva normal, maka range terbesar adalah pada kategori rata-rata atau cukup. Semakin ke kiri atau semakin kanan, range-nya pasti semakin kecil. Gitu ya. Jadi kita menggunakan kurva normal karena kita berada pada lingkungan yang juga normal. Seperti itu. Sehingga range-nya lebih luas pada kategori cukup tersebut. Begitu nggih Bu Dewi. Kemudian siapa? Mama Dayan. Untuk hasil anak saya lebih ke jurusan IPA, tapi di sisi minatnya lebih ke IPS. Petani main band, yang saya tahu dia agak berkat di bidang-bidang itu dalam keserian. Kemarin saya tanya dia bilang, karena kemarin jawabannya berarti yang ke arah situ. Apakah itu menetap atau, oh iya baik. Jadi pertanyaan Mama Dayan saya kira ini tidak perlu digelisahkan ya Ma. Jadi eh, anak itu usia SMP itu memang belum betul-betul tahu minatnya itu mana gitu ya, atau belum betul-betul mengenali minatnya apa. Itu sangat-sangat wajar. Maka nanti apa seiring anak semakin dewasa silahkan dijajaki lagi, diajak ngobrol lagi, diajak diskusi lagi, sosialisasikan lagi sekian banyak jenis minat, jenis kerjaan yang ada di sekitar kita itu seperti apa. Banyak sekali jenis kerjaan yang di luar formal yang juga itu sangat menarik dan menjanjikan. Nah, saya kira ketika anak belum memiliki minat yang konsisten, maka tugas kita adalah mendiskusikan gitu ya, mendiskusikan agar anak lebih tahu nih. Misalnya ada juga anak pengennya jadi pramugari gitu ya. Oh, saya pengennya jadi pramugari, Bu, gitu. Kenapa kok pengen jadi pramugari? Kan enak, bisa ke luar negeri terus, gratis, nggak naik pesawatnya, bisa ketemu selalu cantik, bisa ketemu banyak orang terkenal. Nah, padahal sebenarnya pramugari esensinya bukan itu. Pramugari itu esensinya adalah melayani orang lain. Kalau ada penumpang yang muntah atau yang ketumpahan air, apakah dia bisa melayani? Jadi kadang anak kita tuh memilih minat itu bukan berdasarkan pengetahuan yang benar, tapi berdasarkan oh mana lagi trending, mana yang lagi viral, mana yang enak gitu, yang keren gitu ya, yang prestisius misalnya gitu. Jadi nggak masalah Bu kalau anak belum memiliki minat yang benar-benar konsisten. Mungkin begitu ya. Gimana? Saya masih ada dari yang di sini Bapak Ibu enggak, Pak? Bapak coba ada yang ditanyakan, Pak. Sampun. Ibu-ibu yang lain silahkan. Apakah ada lagi? Sudah nggih? Baik di sudah tidak lagi. Baik. Saya kira diskusi kita sangat menarik gitu ya, dari mulai bakat, kemudian minat, kemudian juga esensi dari psikotes. Saya kira itu saya juga di sini mendapatkan ini ya informasi yang menarik dari Bapak Ibu dan juga apa yang saya sampaikan semoga bisa dipahami juga oleh Bapak Ibu semua. Semoga harapannya dengan hasil psikotes ini bukan untuk menjudge, bukan untuk melabel, bukan sama sekali, tetapi hanya informasi saja
hal apa yang bisa kita lakukan secara lebih optimal lagi untuk anak-anak itu, terutama untuk masa depan pendidikan anak-anak kita. Diskusi selalu sangat perlu untuk dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Bukan kita yang menetapkan masa depan anak-anak kita, saya kira ya, tetapi kita perlu mendengarkan, kita perlu mengamati, mengobservasi apa yang anak kita sukai, apa yang anak kita banyak berhasil dilakukan, fasilitas seperti apa yang sekiranya perlu diberikan, dan dukungan-dukungan emosional, kemudian dukungan psikologis, informasi yang diperlukan untuk anak kita, saya kira itu sangat penting gitu ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu pertimbangan ketika nanti anak putra-putri Bapak Ibu ingin melanjutkan ke studi yang lebih lanjut gitu ya, baik di level sekolah menengah maupun nanti di perguruan tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan mewakili Biro Konsultasi dan Pemeriksaan Psikologi UMS. Jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan paparan yang jelas, lengkap dan detail dari Ibu Wisnu Sri Hertinjung, Magister Psikologi Psikolog dari BKPP UMS. Dan misalnya ada sesuatu hal yang mau ditanyakan, boleh ya? Oke, boleh, nanti bisa langsung menuju ke BKPP UMS kata nggih. Dan berikutnya Bapak Ibu, mohon untuk tidak beranjak dulu dari Zoom karena masih ada informasi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadzah Puji Harmisih, Sarjana Pendidikan, kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang nanti akan disampaikan oleh eh, yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Bagus. Yang ini Pak Ari. Ya, ini Pak Ari. Aku yang terus di sini. Cek. Iya. Terima kasih Ustadz Ari. Iya, nggih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ayah Bunda, terima kasih. Kita lanjut nggih. Terima kasih Ustadz Ari atas waktu dan kesempatannya. Saya mulai untuk menyampaikan informasi kegiatan sekolah untuk Ananda kelas 9 angkatan 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda semua, alhamdulillah terima kasih hari ini sudah berkenan hadir di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Berat Surakarta, meskipun tadi rintik-rintik hujan dan lumayan deras dan ini alhamdulillah banyak yang hadir dan juga orang tua wali murid kelas 914 yang juga mengikuti lewat Zoom. Terima kasih untuk kehadirannya. Nggih, akan kita mulai nggih Ayah Bunda, akan kami informasikan beberapa kegiatan agenda kelas 9 yang sudah kita lalui dan ataupun kegiatan terdekat. Nggih, yang pertama ada sumatif 2, nggih, atau sumatif akhir semester. SAS nggih. Jadi nanti untuk SAS pelaksanaannya adalah di bulan Desember, bulan depan, menika di tanggal 1 sampai 9 Desember, hari Senin. Kemudian selesainya adalah di hari Selasa minggu depannya. Dan kemudian nanti yang akan diujikan seperti biasa untuk semua mata pelajaran dan kisi-kisi insya Allah akan segera kami share Ayah Bunda baik di grup anak-anak maupun grup orang tua. Nanti mohon untuk kerjasama orang tua semua sambil memantau belajar anak-anak dan juga membantu mempersiapkan anak-anak dalam mengikuti sumatif 2 agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
Kemudian untuk target hafalan, syarat untuk mengikuti sumatif 2 adalah surat Al-Munafikun yang semua insya Allah anak-anak sudah menyelesaikan. Dan berikutnya yang kedua adalah surat Al-Jumu'ah. Untuk surat Al-Jumu'ah ini sudah banyak yang menyelesaikan. Kemarin dari Ustadz Widi targetnya adalah eh, 1 kali duduk, 2 atau 3 kali duduk. Selain itu tidak boleh. Jadi kemarin bagi anak-anak yang 4 kali duduk, kami minta untuk mengulang kembali. Dan untuk surat Al-Jumu'ah sebagai target hafalan di sumatif 2. Kemudian untuk anak-anak kelas 9, besok karena jatahnya kebetulan berada pada adik-adik kelasnya untuk membawa untuk menggunakan lab komputer, jadi anak-anak kelas 9 semua kami harapkan untuk membawa laptop. Dan Nyun Sewu, ayah bunda, bagi Ananda yang tidak bisa membawa laptop karena sesuatu hal, mohon untuk orang tua bisa berkomunikasi ke ahli kelas masing-masing. Jadi nanti akan kita ada siapa anak yang tidak bisa membawa laptop. Kemudian untuk kegiatan yang sudah kita laksanakan ayah bunda dan itu sudah kita laksanakan di bulan ini yaitu bulan November adalah buku kenangan baik yang indoor ataupun yang outdoor. Ya, untuk buku kenangan menikah untuk sesi outdoor sudah kita laksanakan kemarin di Dobdeker, Solo Baru. Dan menikah untuk laksananya kemarin di hari Jumat Sabtu tanggal 6 sampai 7 November. Dan untuk indoor, untuk pelaksanaan foto bukan indoor, alhamdulillah juga sudah terlaksana baru saja kemarin, yaitu di hari Rabu dan Kamis tanggal 12 dan 13 sampai 13 November 2 hari. Dan ini kami laksanakan di sekolah. Alhamdulillah pelaksanaan bukenangan sudah berjalan dengan lancar. Nanti untuk berikutnya tinggal melengkapi mawon untuk hal-hal teknis ya. Jadi nanti semoga untuk buku kenangan bisa jadi tepat waktu kalau bisa wisuda sekalian bisa kita bagikan ke anak-anak. Nggih. Untuk informasi berikutnya adalah psikotes. Menikah nggih tadi sudah ini adalah sesi terakhir di mana serangkaian kegiatan psikotes pada saat itu anak-anak sudah mengikuti psikotes dan sudah diikuti oleh semua siswa-siswi kelas 9-14. Meskipun kemarin ada yang beberapa mengikuti susulan karena ada kegiatan dan alhamdulillah semua hasil sudah kita bagikan kepada dititipkan ke anak-anak dan kita minta anak-anak untuk menyampaikan ke orang tuanya dan mendiskusikan hasil psikotes. Dan ini tadi sudah dipaparkan juga dengan detail dan dengan jelas oleh psikolog dari BKPP UMS. Semoga tadi yang sudah disampaikan Bu Hertin, semoga bisa memberikan pencerahan untuk hasil psikotes Ananda kelas 9. Kemudian untuk informasi berikutnya adalah, dan ini sudah terlaksana beberapa minggu yang lalu ayah bunda. Menikah adalah tambahan pagi. Kita kemarin mulai di bulan ini, bulan November, dan ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Kamis, pukul 6.30 sampai 7.15. Dan ini tidak untuk semua anak, hanya beberapa anak, ngaten ayah bunda, yang nanti untuk mengikuti ini sudah ditentukan oleh guru Mapel TKA dari Ustadz Bani dan Ustadz Ari dan beberapa anak tersebut kami infokan via Wapri. Ngaten, wali kelas WA ke orang tua untuk menyampaikan bahwa Ananda mengikuti tambahan pagi. Dan kami mohon kerjasamanya ayah bunda semua untuk anak-anak bisa datang tepat waktu. Mekaten, karena nyun sewu kita memang ingin memaksimalkan pagi hari masih fresh, masih pikirannya masih tidak banyak yang dipikirkan dan baru saja datang, insya Allah ketika diberikan tambahan
dari Ustadz Ari ataupun Ustadz Bani itu bisa maksimal. Dan insya Allah untuk minggu depan, Ayah Bunda, kami akan ada update perubahan bagi Ananda yang mengikuti tambahan pagi. Jadi berdasarkan apa untuk anak-anak yang mengikuti tambahan pagi, berdasarkan nilai dari TTS Ananda di besok hari Sabtu. Jadi sebagai informasi hari Sabtu besok seperti yang sudah saya sampaikan di agenda pekanan kelas 9 bahwa Nanda mengikuti TTS Mekaten. Dan ketika Nanda mengikuti TTS, hasilnya akan kami rekap dan kami akan gunakan sebagai pemetaan pada pengelompokan anak-anak saat tambahan sore dan sekaligus untuk siapa saja Ananda yang update Ananda yang mengikuti tambahan pagi. Nggih, mengatakan Ayah Bunda. Jadi nanti akan kita berikan ini nggih wapri lagi untuk update perubahannya. Untuk berikutnya ada tryout TKA Ayah Bunda. Jadi ada beberapa tryout yang kita ikuti, yang sudah diikuti oleh Ananda kelas 9, sampai saat ini sudah ada 3 tryout yang diikuti oleh Ananda kelas 9. Yang pertama adalah tryout TKA Bintang Pelajar, dan menikah diikuti oleh semua Ananda kelas 9, dan hasilnya juga sudah ada, termasuk mungkin Ayah Bunda menawi pirsa ada 3 anak yang kemarin lolos maju ke tahap berikutnya, adalah ada Mas Fonson, ada Mas Nabil, dan satu lagi adalah Mas Syafiq. Nggih. Itu alhamdulillah kemarin lolos maju ke provinsi dan lolos lagi maju ke tingkat wilayah, dan qadarullah anak-anak sudah berusaha maksimal Ayah Bunda, cuma kurang 1 poin menika selisih dengan SMP Al Azhar menika. Jadi Yunus Sewu terhenti di wilayah untuk ketiga Ananda tersebut. Tapi insya Allah sudah luar biasa yang sudah maksimal sekali yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian tryout yang kedua adalah tryout TKA Matematika, khusus matematika, yang menyelenggarakan adalah NWTC. Menika bimbel, salah satu bimbingan belajar, dan ini kemarin diikuti tidak semua Ananda kelas 9-14, hanya beberapa Ananda, termasuk 15 besar peringkat paralel sumatif 1 kami ikutkan semua, dan ditambah dengan secara mandiri. Dan yang ketiga adalah tryout TKA dari Genza Education, yang saat ini sedang diikuti Ananda kelas 9, Ayah Bunda semua. Jadi saat ini Ananda berada di lantai 3 di lab komputer sedang mengikuti tryout dari Genza. Semoga nanti juga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Dan kemudian ini tadi sudah kemudian untuk berikutnya yang kami informasikan ada tahajud virtual Ayah Bunda. Nanti mohon kerjasamanya untuk mengingatkan Anda, membangunkan apabila Anda belum bisa bangun untuk mengikuti tahajud virtual, dan ini rencananya akan kita laksanakan di Sabtu depan. Ngaten, ketika ini adalah Sabtu terakhir, Ananda libur di rumah. Itu Sabtu itu kami minta untuk bangun pagi mengikuti sholat tahajud virtual, tahajud mandiri di rumah masing-masing, yang nanti dilanjutkan dengan mengikuti kajian via Zoom. Mekaten, dan menika kami wajibkan memang untuk Ananda kelas 9. Dan mohon maaf kemarin bagi Ananda yang tidak ikut, kami data Ayah Bunda memang kami presensi, dan hari Seninnya mohon maaf harus menemui Ustadz Widi untuk menerima konsekuensi nggih, kenapa kemarin tidak ikut dan lain-lain. Ngaten. Nggih, itu menika Ayah Bunda beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait kegiatan-kegiatan Ananda kelas 9. Mohon support selalu dan kerjasamanya Ayah Bunda
agar kegiatan-kegiatan di kelas 9 bisa berjalan dengan lancar, diberi kemudahan dan semoga anak-anak target kami anak-anak kelas 9-14 bisa sukses lulus dengan nilai terbaik TKA sukses TKA 2026 dan mendapatkan hasil yang terbaik. Nggih. Itu Ayah Bunda mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Monggo mungkin terkait kegiatan-kegiatan kelas 9. Sudah perlu disampaikan, Bapak. Kalau perlu kita anak-anak biar tahu besok di Paragon. Biar, ya, jenengan aja. Belum bisa. Oh ya sudah. Ya ampun. Monggo, Ayah Bunda mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan atau saran, masukan bisa disampaikan kepada kami. Monggo. Kalau tidak ada, mungkin ada tambahan dari Ustadz Ari atau Ustadz Bani? Mboten, nggih. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin sudah kita cukupkan nggih, Ayah Bunda nggih. Ya, nggih. Itu monggo Ustadz Ari saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Ayah Bunda yang sudah mau untuk bisa memperhatikan penjelasan lengkap tadi dari Ustadzah Puji kaitan dengan kegiatan yang nanti akan diikuti oleh Ananda semua di kelas 9. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda baik di aula SMP Muda PK maupun virtual Zoom meeting. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, keberkahan, kemudian segala urusan kepada kita semua dan semoga anak-anak kita nanti bisa sukses ya dalam hal salah satunya adalah TKA dan juga bisa mendapatkan SMA yang diinginkan. Baik, mari kita akhiri acara pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dherekaken Ayah Bunda kondoripun. Hah? Apa? Ini.